Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, 5 negara yang memuji Indonesia di panggung internasional. Bukti Indonesia diakui dan dihargai. Ya, prestasi Indonesia di panggung internasional ya, memang banyak ini ya. Bahkan juga telah mengejutkan banyak negara gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Halo Studio Lovers, Indonesia, sebuah negara kepulauan yang kaya akan budaya dan sumber daya alam, semakin diakui di kancah internasional sebagai contoh sukses pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan komitmen terhadap demokrasi, keberagaman, dan pembangunan berkelanjutan, Indonesia telah berhasil mencuri perhatian dan penghargaan dari berbagai negara di dunia. Di tengah tantangan global, Indonesia terus menunjukkan peran pentingnya dalam diplomasi internasional, baik melalui kontribusi pada perdamaian dunia, kerjasama ekonomi, maupun upaya pelestarian lingkungan. Pengakuan dan pujian dari berbagai negara terhadap Indonesia adalah bukti nyata dari prestasi yang telah dicapai dan potensi besar yang dimiliki negara ini untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif di tingkat global. Nah, Study Lovers, berikut 5 negara yang pernah memuji Indonesia bahkan di hadapan publik internasional. Nah, sebelum kita lanjut nih, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Jerman. Format perundingan Indonesia pada KTT G20 di Bali memberikan sinyal positif untuk masa depan forum tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz memuji Indonesia atas keberhasilannya mendukung proses agar negara demokratis besar dari setiap benua memainkan peran penting. Scholz menekankan bahwa komunikasi penutup KTT G20 mencakup berbagai permasalahan penting, termasuk pandemi COVID-19 dan tantangan kesehatan global lainnya. Scholz juga menyoroti pentingnya arsitektur finansial global, terutama terkait pengenaan pajak minimal pada perusahaan global. Nah, menurutnya, populasi besar dan kinerja ekonomi negara-negara G20 menunjukkan bahwa format ini akan memiliki arti penting di masa depan. Scholz memuji kepemimpinan Indonesia sebagai ketua G20 yang akan dilanjutkan oleh India dan menegaskan bahwa hal ini menjaga efektivitas perundingan. Ia juga menyebut bahwa mengundang negara-negara demokratis besar dari berbagai benua ke KTT G7 menunjukkan pentingnya peran mereka di masa depan. China. Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang memuji Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan kemakmuran dan pembangunan di kawasan, terutama melalui konferensi tingkat tinggi dengan Asia Timur yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Li Qiang juga mengakui pengaruh Indonesia yang terus meningkat dalam isu internasional dan regional, serta mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai. Kata Li Qiang dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada September 2023. Salam dari Presiden Tiongkok Xi Jinping disampaikan dengan menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Xi Jinping dan Jokowi, pembangunan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan kedua negara berkembang pesat. Perdana Menteri Li Qiang menambahkan bahwa hubungan Tiongkok-Indonesia semakin positif dan membuka halaman baru untuk membangun komunitas senasib sepenanggungan. Dalam balasan, Presiden Jokowi menghargai dukungan Tiongkok terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN, menegaskan pentingnya pertemuan ini sebagai bukti komitmen kuat terhadap kemitraan strategis komprehensif, serta sentralitas ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat. Pada KTT ke-43 ASEAN di 2023 lalu, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris memuji Indonesia di hadapan Presiden Joko Widodo. Pujian ini terkait gala dinner yang diadakan oleh pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah acara tersebut. Harris mengungkapkan apresiasi atas penyelenggaraan acara yang dianggapnya melebihi standar Hollywood.
Di tengah-tengah East Asia Summit, dihadiri oleh sejumlah negara besar termasuk China, Rusia, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Harris juga mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan ASEAN yang dipimpin oleh Indonesia pada tahun tersebut. Terima kasih Tuan Presiden atas kepemimpinan ASEAN tahun ini. Makanan, penyelenggaraan acara dan hiburan hampir melebihi apa yang dilakukan di Hollywood, kata Wakil Presiden Amerika itu. Australia. Indonesia tidak hanya diakui di pertemuan bilateral antar memimpin negara ataupun di forum-forum internasional. Akan tetapi, pujian juga datang dari sektor olahraga, seperti pengakuan legenda sepak bola Australia terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Legenda Australia, Tim Cahill, memberikan pujian terhadap perkembangan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia juga mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia seharusnya merasa bangga dengan kemajuan yang dicapai dalam sepak bola, terutama dengan performa yang impresif di Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam memimpin sepak bola di Indonesia, ujarnya di acara YouTube Harimau Malaya. Dia pun juga menyoroti Liga Indonesia yang telah menghasilkan banyak pemain muda berbakat dan mendirikan basis penggemar yang besar. Liga ini sangat penting karena memiliki penggemar yang sangat bersemangat dan mengembangkan banyak pemain muda yang berkualitas. Sebagai Direktur Teknik Timnas Qatar, Cahill menilai bahwa setiap tim akan menghadapi tantangan besar dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dia mengaku bahwa kompetisi ini menawarkan banyak kesempatan dan bersaing untuk semua tim di Asia. Jepang. Mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda mengapresiasi peran Indonesia dalam menjalankan presidensi G20 dan kepemimpinan ASEAN selama 2 tahun terakhir. Pujian tersebut mencerminkan pengakuan atas kemampuan Indonesia dalam memainkan peran global yang signifikan. Yasuo Fukuda menyebut perkembangan Indonesia sebagai luar biasa dan menyoroti kontribusi Indonesia dalam menegaskan kehadiran sebagai negara merdeka di panggung internasional. Selain itu, kunjungan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako ke Indonesia juga dipandang sebagai momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya hubungan yang baik antara kedua negara dan optimisme atas masa depan kerjasama yang lebih erat lagi. Studi Lovers, Indonesia telah berhasil mendapatkan pengakuan dan pujian dari berbagai negara di dunia. Pengakuan ini datang berkat kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas regional, memperkuat kerjasama internasional, dan hubungan ekonomi yang kuat, inisiatif dalam isu-isu global, dan komitmen terhadap perdamaian dan keamanan regional juga menjadi faktor utama yang membuat Indonesia dihargai di mata internasional. Studi Lovers, kita patut berbangga ya. Oke deh Studi Lovers, sekian dulu informasi kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. So guys, jadilah dia videonya ini. Jadi prestasi Indonesia di panggung internasional gitu ya, memang banyak gitu dan pastinya diakui gitu kan. Kepimpinannya juga, kontribusinya juga gitu ya, dan yang lain-lain. Kesuksesannya juga menjadi tuan rumah bagi event-event internasional juga ya, memang sangat luar biasa gitu. Jadi inilah dia Indonesia, semakin berkembang pesat, semakin banyak perubahan-perubahannya gitu ya, dan siap untuk menjadi salah satu negara yang besar, yang kuat, dan juga terus maju ya. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.